Selamat siang Bu, nama saya Ken Rene dari Ilkom. Dan saya Rizky Rizali dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kami hari ini akan menjelaskan tentang video yang Ibu kemarin kasih di grup mengenai apa itu kelompok sosial. Yang pertama yaitu dari saya mengenai kelompok sosial. Yang pertama itu adalah definisi dari kelompok sosial. Nah, apa sih itu kelompok sosial? Kelompok sosial sendiri merupakan interaksi antara dua orang atau lebih atau sekumpulan orang kelompok dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain. Contohnya itu seperti lingkup keluarga, lingkup pertemanan, lingkup keagamaan, lingkup bisnis, dan apapun itu bentuknya yang mengenai kelompok-kelompok. Yang alasan terutama mengapa kelompok sosial dibentuk yaitu untuk menjaga individualitas mereka. Para anggota kelompok sosial mengidentifikasikan atau menentukan diri mereka sebagai kami, yang dimana menjadi bagian dari kelompok orang-orang di seluruh negara dengan status yang sama maupun kelompok-kelompok dengan status yang kecil seperti yang tadi saya sebutkan contohnya seperti keluarga. Nah, meskipun begitu, orang-orang ini merupakan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dan melakukan hal yang sama. Jenis-jenis kelompok sosial terbagi menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer sendiri merupakan kelompok sosial di mana kelompoknya itu dalam bentuk kecil dan memiliki hubungan pribadi dan bersifat abadi. Contohnya sendiri yaitu seperti keluarga maupun hubungan temanan. Nah, sementara kelompok sekunder merupakan kelompok sosial besar dan impersonal di mana anggotanya itu memiliki tujuan atau kegiatan tertentu. Meskipun hubungan dari kelompok ini memiliki ikatan yang lemah dan sedikit pengetahuan satu sama lainnya. Lalu habis itu ada kelompok dalam dan kelompok luar. Kelompok dalam atau disebut dengan in-group merupakan kelompok sosial di mana anggotanya merasa terhormati dan kesetiaan. Konsep ini diperkenalkan oleh William Graham di mana kelompok ini dapat dijumpai uh, dalam lingkup yang dapat ditemui sehari-hari, contohnya seperti lingkup persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian, dan sebagainya. Sedangkan kelompok outgroup merupakan kelompok sosial di mana anggotanya merasa bersaing atau oposisi satu sama lainnya. William Graham menggambarkan bahwa hubungan kelompok ini bahwa kelompok ini tuh cenderung menjadi kelompok yang terdiri dari anggota-anggota yang saling bermusuhan satu sama lainnya. Perbedaan ini tidak dapat dihindari karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang ingin mencari kemenangan untuk dirinya sendiri. Contoh dari kelompok outgroup adalah orang Yahudi yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai bangsa terpilih dan Amerika Serikat yang mengokohkan dirinya sebagai negara superpower ataupun bangsa Yunani dan Romawi yang menganggap semua orang biadab. Lalu habis itu yang terakhir ada dengan organisasi formal. Organisasi formal merupakan sebuah kelompok sosial sekunder yang diorganisasikan untuk mencapai tujuannya secara efisien. Marcionis membagi organisasi formal menjadi tiga tipe organisasi, yakni organisasi utilitarian, organisasi normatif, dan organisasi koersif. Yang pertama itu utilitarian, yaitu organisasi yang membayar orang untuk usaha mereka seperti bisnis dan lembaga pemerintahan. Lalu organisasi normatif itu organisasi yang dimana orang-orangnya itu bergabung dengan pendapatan, bukan untuk pendapatan, melainkan untuk mengejar tujuan yang secara moral. Contohnya seperti kelompok SAR, pemadam, maupun organisasi sukarelawan. Dan organisasi terakhir yaitu organisasi koersif merupakan organisasi yang dimana anggotanya tuh dipaksa untuk bergabung dengan organisasi tersebut sebagai bentuk hukuman ataupun pengobatan. Contohnya yaitu seperti penjara maupun
seperti rumah sakit. Lanjut ke Rizky. Oke, izinkan saya melanjutkan dari apa yang dibahas oleh Ken Rene. Di organisasi atau kelompok sosial terdapat tipe kekuasaan. Max Weber mengidentifikasikan ada 3 sumber kekuasaan, yaitu ada kekuasaan tradisional, kekuasaan rasional legal, dan kekuasaan karismatik. Apa sih itu kekuasaan tradisional atau traditional authority? Kekuasaan tradisional adalah kekuasaan yang didasarkan pada kebiasaan, biasanya dilakukan oleh suatu kelompok atau kesukuan. Menurut James M. Hanslin, dalam masyarakat pasca industri, misalnya para orang tua menggunakan wewenang atas anak mereka, karena selama ini orang tua memiliki kekuasaan seperti itu. Lanjut, kedua yaitu kekuasaan rasional legal atau rational legal authority. Berbeda dengan kekuasaan tradisional, kekuasaan rasional legal adalah kekuasaan yang tidak berdasarkan kebiasaan, tapi didasarkan oleh sebuah peraturan yang tertulis. Dari kata rasional tersebut berarti masuk akal dan legal berarti merupakan bagian dari hukum. Seperti suatu kontrak antara dua orang individu. Lanjut ke kekuasaan karismatik. Kekuasaan karismatik atau charismatic authority adalah kekuasaan yang berdasarkan dari karisma dari seorang individu. Karisma sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti hadiah yang diberikan secara bebas dan anggun. Menurut Lipset pada tahun 1993, sebagaimana yang dikutip Hanslin, seorang individu karismatis ialah seorang yang menarik bagi orang lain karena mereka percaya bahwa orang tersebut telah tersentuh oleh Tuhan atau telah dianugerahi kemampuan luar biasa oleh alam. Sekian penjelasan dari saya dan penjelasan dari Ken Rene. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Selamat siang dan selamat beraktivitas.